Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sukses dan selalu sehat. Saudara, kita bertemu lagi dalam materi masih pada agenda 1, yaitu bela negara, kepemimpinan Pancasila. Saudara, kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi, termasuk di instansi saudara. Pada konteks ideal, pewarisan teladan dan geladi kepemimpinan personel organisasi, pelatihan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengembalikan organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika terjadi deviasi praktek dalam keseharian. Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi aparatur sipil negara, nilai-nilai ideal mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara. Pelatihan kepemimpinan aparatur sipil negara dalam kaitannya dengan bela negara, dengan demikian tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma bela negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan. Pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan aparatur sipil negara sebagai agen pemberantasan bahaya laten ekosektoral. Saudara, materi ini membekali saudara-saudara dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Tujuan daripada pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Adapun indikator keberhasilan dalam pertemuan kali ini adalah: yang pertama, peserta mampu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kedua, mampu menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, mampu menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat adalah bahwa peserta diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Saudara, sebelum kita lanjutkan materi kali ini, ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Apa itu kepemimpinan Pancasila? Kepemimpinan Pancasila ialah kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial. Berarti kepemimpinan itu adalah harus berlandaskan Pancasila, baru itu bisa disebut sebagai
kepemimpinan Pancasila. Kemudian pengertian bela negara. Penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Pengertian persepsi menurut beberapa ahli. Kartono dan Gulo 1987 menyebutkan bahwa pengertian persepsi dalam kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris perception, yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan. Adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Rifai dan Mulyadi 2013 bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Jadi pengertian persepsi ada 4 hal kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama, persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, persepsi timbul akibat adanya penangkapan indera-indera seseorang terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, persepsi melibatkan proses pemberian kesan dan tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, persepsi membuat seseorang menginterpretasikan, mengorganisir, serta menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indera seseorang. Pengertian persepsi publik. Publik diartikan oleh Sapii misalnya 1999 adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Publik dapat dimaknai sebagai masyarakat dalam arti sosiologis di mana mereka tinggal dan hidup bersama serta memiliki persamaan pandangan, persamaan harapan, cita-cita bersama dan diikat oleh nilai norma yang hidup di antara mereka. Berarti persepsi merupakan sebuah proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang, dan menanggapi lingkungan sekitar melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indera, sehingga dapat memberikan kesan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Lingkup dan wujud cinta tanah air. Menurut Suyadi 2013, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Lebih konkretnya, cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, melindungi tanah air dari segala ancaman dan gangguan. Saudara, apabila ada seorang pejabat demi untuk mendapatkan keuntungan tawaran atau katakanlah fee, dia mau menguntungkan bangsa lain dan merugikan masyarakat sendiri, itulah
ciri-ciri sebagai seseorang yang berkhianat kepada bangsa dan bernegara. Itu yang tidak kita inginkan sebagai pejabat atau sebagai ASN. Kita harus tetap membela kepentingan bangsa dan negara. Dalam konkretnya adalah membela kepentingan masyarakat agar masyarakat tetap bisa menikmati nilai tambah dari kebijakan atau kegiatan atau program yang kita jalankan. Lingkup dan wujud cinta tanah air. Menghargai dan menghormati jasa para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan cara mempelajari dan meneladani sejarah perjuangan bangsa, memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara, selalu mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara, berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar, menjalankan pekerjaan dan tugas pokok sebaik-baiknya sesuai dengan profesi masing-masing guna mengisi dan mendukung pembangunan nasional. Tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial. Bangga terhadap bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan serta simbol-simbol negara seperti burung garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud rasa cinta tanah air. Ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa melalui prestasi-prestasi yang diraih atas nama bangsa dan negara di berbagai kegiatan baik nasional, regional, dan internasional. Ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud partisipasi aktif dalam negara demokrasi. Bangga terhadap produk dalam negeri dan menggunakan produk-produk tersebut dalam keseharian. Saudara-saudara, di era persaingan bebas sekarang ini, saudara-saudara, suatu negara itu dihadapkan kepada ketidakmampuan untuk menciptakan bagaimana neraca perdagangan kita mengalami surplus. Kita mengalami defisit neraca perdagangan, sehingga devisa yang kita miliki banyak mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, saudara-saudara, suatu bangsa perekonomiannya akan bangkit, akan makmur suatu bangsa itu apabila produk-produk yang dihasilkan itu laku terjual di pasaran. Oleh karena itu, saya menghimbau agar kita mencintai produk-produk dalam negeri. Saudara-saudara, meskipun produk kita itu sedikit lebih mahal, tentunya apabila kita cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa dan negara, maka kita mengutamakan bahwa di dalam pembelian, di dalam belanja, kita akan membeli produk-produk buatan Indonesia. Dan itu akan berdampak yang positif bagi perkembangan, bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Utamakan, saudara-saudara, kita membeli produk dalam negeri. Wawasan Nusantara. Menurut Dwi Sulisworo 2012, kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tangkap indrawi, sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, beliau menjelaskan untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional yang diberi nama wawasan Nusantara. Lemhanas mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri
dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalisme yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Menurut Wahyono 2017 menjelaskan bahwa konsepsi geopolitik khas Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi doktrin dasar yang diberi nama wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan untuk mencapai tujuan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Menurut Surya Sumarto 1997 menjelaskan bahwa wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan satu, kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau terletak pada khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudra dengan segala ciri-cirinya merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia yang sangat beraneka ragam, suku, etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat sebagai penghuni Nusantara. Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit terpecah belah dan dijajah bangsa lain lebih dari 300 tahun. Fajar ini menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat, local wisdom, pengetahuan setempat, local knowledge, atau kecerdasan setempat, local genius. Sementara itu, Wahyono 2014 menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kondisi geografis negara Indonesia memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosial kultural bangsa Indonesia. Kondisi ini menjadi potensi untuk menghasilkan berbagai pengetahuan baru yang bersumber dari kehidupan sosiokultural masyarakat sekitar. Pengetahuan inilah yang nantinya menghasilkan konsep kearifan lokal atau local wisdom. Preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Sekarang kita bahas dulu pengertian preferensi publik. Preferensi publik menurut Ande Mafiar 1994 mengartikan preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu. Oleh Abdurrahman diartikan bahwa merupakan sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Berarti, preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama, serta memiliki minat dan kepentingan yang sama. Tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Dalam hal ini 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa
Tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di situ ada tujuan perlindungan. Dalam tujuan perlindungan, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan perlindungan ini dapat dimaknai bahwa negara wajib melindungi segala hal atau komponen yang membentuk bangsa Indonesia. Di antaranya adalah yang harus dilindungi adalah rakyat, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, serta nilai, norma, dan budaya yang hidup di masyarakat. Itu harus dilindungi. Yang kedua, tujuan kesejahteraan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang kedua ialah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan kesejahteraan ini dapat dimaknai bahwa negara harus memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya dalam berbagai aspek baik materi maupun sejahtera lahir dan batin. Tujuan pencerdasan. Yang ketiga, tujuan pencerdasan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang ketiga ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pencerdasan ini dapat dimaknai bahwa negara harus menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Jadi pendidikan yang layak dan berkualitas itu harus dijamin oleh negara bagi setiap warga negara. Karena pendidikan merupakan aspek penting dalam perjuangan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Yang berikutnya adalah tujuan ketertiban dan perdamaian. Dalam alinea ke-4 berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ketertiban dan perdamaian ini dapat dimaknai bahwa perdamaian merupakan cita-cita dari setiap warga negara di dunia. Perdamaian ini meliputi perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua konsep yang berbeda, yaitu sistem dan pemerintah. Sistem diartikan oleh Carl D. Friedrich dalam Kusnardi dan Ibrahim 2010 adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu. Sementara itu pemerintahan dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Secara sempit, sistem pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya antara eksekutif dengan legislatif. Secara luas, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya yang masuk dalam tugas negara. Dalam suatu negara terdapat beberapa pembagian kekuasaan negara sebagaimana konsep trias politica Montesquieu. Pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Ketika kekuasaan negara tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam suatu sistem pemerintahan,
Oleh karena itu, berbicara mengenai sistem pemerintahan maka tidak akan lepas dari persoalan bagaimana pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara serta hubungannya satu dengan yang lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan rakyatnya. Sistem pemerintahan Indonesia diatur secara tegas dalam konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi negara telah diatur bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia saat ini menganut sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dalam sistem presidensial memiliki kedudukan baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintah. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan, menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan pemerintah pusat. Mahfud MD 2013 menyebutkan ciri-ciri atau prinsip-prinsip dalam sistem presidensial sebagai berikut. 1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan. 2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Novianti 2013 bahwa terdapat beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Kemudian anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan pemerintah bertanggung jawab kepada